dan sarana taharah. Di sini ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama pengertian taharah, yang kedua dasar hukum taharah, yang ketiga macam-macam taharah, yang keempat alat dan sarana taharah, yang kelima macam-macam air dan pembagiannya. 1. Pengertian taharah. Taharah berasal dari bahasa Arab an-nadafatu yang artinya bersih atau suci, membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil, untuk mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau taharah. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih, sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Dasar hukum taharah. Hukum taharah atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Yang ketiga ada macam-macam taharah. Yang pertama ada taharah manawiyah. Taharah manawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit, yaitu penyakit hati, yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Lalu ada taharah hissiyah, adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Yang keempat ada alat dan sarana taharah. Alat taharah adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Berdasarkan jenisnya, alat taharah dibagi menjadi 3, yaitu air, batu, dan debu. Air. Mengutip dari buku fikih taharah, air yang bisa digunakan untuk taharah adalah air suci yang mensucikan. Air ini disebut juga dengan air mutlak. Debu. Jika seorang muslim hendak bersuci, namun ia tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk taharah menggunakan debu yang suci. Bersuci dengan debu ini dalam Islam disebut juga dengan istilah tayamum, benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud dalam hal ini adalah diantaranya batu, tisu, kayu, dan sejenisnya. Dalam Islam, benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti berstinja. 5. Macam-macam air dan pembagiannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi menyucikan. Air tersebut bisa berasal dari langit atau hujan, maupun berasal dari bumi, air, tanah, dan air laut yang masih murni dan belum pernah digunakan, bukan bekas pakai. Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci lagi mensucikan, ada 7 jenis, yaitu air hujan, air laut, air yang berasal dari lelehan atau salju, air embun, air sumur atau mata air telaga, dan air sungai. Sementara itu, selain jenis-jenis air, menurut hukum Islam, air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu air mutlak, air musyamas, air mustamal, air mustanajis, air yang bercampur dengan barang yang suci. Dari semua jenis air-air di atas, ada satu jenis air lagi yang suci tetapi haram digunakan untuk bersuci. Air yang dimaksud di sini ialah air yang didapat dengan cara gasap atau mencuri, atau mengambil atau memakai tanpa izin. Bagian air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak atau air suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain.
Yang kedua, air musyamas atau air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. 3. Air mustamal atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. 4. Air mustanajis atau air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Thanks, terima kasih telah menyaksikan presentasinya dan menyimak presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.